saya masuk sebagai akun kepala sekolah ya, masuk ke menu pengelolaan kinerja, kemudian klik sebagai pejabat penilai kinerja, jangan sebagai pegawai. Oke, setelah itu klik lakukan penilaian yang ini. Nah, setelah itu muncul seperti ini, 8/37, itu artinya 8 yang sudah selesai. Kemudian 2/4 artinya baru 2 dokumen akuntabilitas yang sudah diunggah oleh akun kepala sekolah. Kemudian klik cek penilaian. Nah, muncul seperti ini sekarang. Nah, memberikan nilai ini artinya bukan memberi nilai dari 0, tetapi memberikan nilai dari predikat kinerja yang sudah ada. Jadi sebenarnya ini hanya mengedit ya, bisa menurunkan predikat atau bisa menaikkan predikat. Kenapa? Karena sebenarnya predikat itu sudah otomatis ya masuk ke masing-masing guru ya, tetapi itu masih bisa diubah karena sifatnya itu adalah rekomendasi dari sistem ya. Jadi sistem itu sudah menilai secara otomatis dari refleksi yang dibuat oleh guru atau kepala sekolah sebagai pegawai, tetapi PPK atau atasan atau pejabat penilai kinerja itu bisa mengubah nilai yang sudah direkomendasikan oleh sistem. Nah, klik saja kirim data. Nah, maka muncul seperti ini ya. Di sini ada keterangan predikat kinerja itu otomatis terisi berdasarkan rating. Nah, ubah sesuai kebutuhan, status belum ada perubahan. Nah, jadi sebenarnya rating ini yang menentukan predikat kinerja. Rating ini kan bisa di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Nah, itu muncul secara otomatis, tetapi bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan. Oke, di sini ada beberapa guru saya. Ini ada namanya, saya sembunyikan anak-anak privasi ya. Nah, ini misalkan praktek kinerja, ini nama saya sembunyikan, ini nilai otomatis 87. Siapa yang memberikan? Ini otomatis dari sistem. Nah, kemudian ini nilainya di atas, ratingnya di atas ekspektasi. Nah, yang perilaku ini 80. Kemudian ratingnya juga di atas ekspektasi, targetnya 32. Ini belum mengumpulkan poin, masih 0 poin ya. Maka karena ini di atas ekspektasi, ini di atas ekspektasi, otomatis ini menjadi sangat baik. Nah, tetapi predikat ini tidak final ya, tidak final, bisa kita ubah ya sesuai dengan kebutuhan, begitu kata sistemnya ya. Nah, yang ini 87, ini 95 ya. Maka karena dua-duanya di atas ekspektasi, maka ini juga sangat baik. Nah, kita scroll ke bawah sekarang. Nah, di sini ada 6 penilaian belum selesai. Jadi di sini ada 6 orang yang belum sampai 100%. Ya, mengapa? Karena guru tersebut belum membuat refleksi, sehingga kepala sekolah belum bisa menilai. Nanti kalau sudah membuat refleksi, kepala sekolah menilai praktek kinerja dan menilai perilaku kerja, maka otomatis penilaiannya selesai. Ini ada nama, saya sembunyikan karena ini adalah privasi, maka saya sembunyikan. Nah, kita lihat selanjutnya. Ini adalah contoh-contoh predikat guru ya. Ada yang sangat baik, ada yang baik gitu ya. Nah, ini bisa kita ubah. Nah, bagaimana cara mengubah? Nah, misalkan sebelum saya mengubah, ini ada contoh ya. Seorang guru ini otomatis muncul rating praktek kinerja sesuai ekspektasi, kemudian perilaku di atas ekspektasi, maka predikat baik. Nah, ini bisa kita ubah, tapi ngubahnya tidak lewat sini ya, tidak lewat sini, tapi lewat menu yang tadi itu, menu kirim data. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita ingin mengetahui seperti apa itu rumus atau pola menentukan predikat kinerja, sampai sini klik aja sini ya, tentang predikat kinerja. Nanti ini klik ini, maka muncul tampilan seperti ini ya.
Ini namanya kuadran predikat kinerja ya. Predikat kinerja itu ditentukan berdasarkan rating. Namanya rating. Jadi kalau praktek kinerja itu di rating ya, kemudian perilaku juga di rating. Nah, hasilnya kedua rating itu akan mendapatkan predikat kinerja. Nah, rating itu ada 3, di bawah, sesuai, atau di atas. Ini ya begitu. Ini yang kuadran pegawai, ini kuadran kinerja, ini kuadran perilaku ya. Nah, ini tinggal di cross ya, kalau dalam bahasa matematika di cross. Jadi kalau di atas ekspektasi praktek kinerjanya, kemudian perilaku kerja dua juga di atas ekspektasi, maka ini tarik ke atas, tarik ke samping, maka ketemunya sangat baik. Jadi kalau ingin menjadikan guru itu predikatnya sangat baik, maka ratingnya kedua-duanya baik praktek kinerja maupun perilaku kerja itu harus di atas ekspektasi. Nah, bagaimana kalau dua-duanya sesuai ekspektasi? Ya, ini perilaku sesuai, tarik ke atas. Kemudian ini juga praktek kinerja juga sesuai ekspektasi, tarik ke samping. Dari sini ketemunya, maka predikatnya adalah baik. Jadi kalau ingin menentukan bahwa guru ini harus baik, maka harus sesuai ekspektasi dua-duanya gitu ya. Nah, bagaimana kalau salah satunya sesuai, salah satunya di atas? Nah, contohnya ini ya, misalkan perilaku di atas, ini ya di atas, tetapi praktik kinerja sesuai, tarik ke samping. Nah, ternyata ketemunya baik. Jadi kalau salah satunya sesuai dan salah satunya di atas ekspektasi, itu predikatnya baik ya. Termasuk yang ini, kalau misalkan ratingnya untuk yang praktek kinerja itu baik, tapi untuk perilakunya itu sesuai, ratingnya di atas rating praktek kerja di atas ekspektasi, kemudian perilaku kerja sesuai ekspektasi, kita tarik ke atas, maka ketemunya baik ya. Jadi ya, kalau ingin membuat predikat guru sangat baik, maka harus dua-duanya itu ratingnya baik praktek maupun perilaku itu harus di atas ekspektasi. Nah, salah satunya itu tidak di atas ekspektasi, maka grade-nya turun menjadi baik. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini untuk mengubah rating itu tinggal kita pilih ya, tinggal kita pilih di bawahkah atau sesuaikah atau di atas. Nanti tinggal kita pilih, kita klik ya, maka nanti akan muncul pilihan kita. Nah, setelah kita pilih, jangan lupa kalau sudah ini kita ubah, maka tinggal kita simpen draft ya, tidak harus semuanya. Kalau kita memang waktunya belum punya waktu banyak untuk menilai, kita bisa mengubah dulu beberapa guru. Jangan lupa kita simpan di draft. Kalau tidak kita simpan, maka otomatis ya tidak tersimpan, hilang apa yang sudah kita kerjakan gitu.